Saat ini pemerintah Indonesia telah mengupayakan banyak cara dalam proses pembelajaran untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, dapatkah visi ini dicapai jika kita melihat tingkat literasi di Indonesia masih cukup rendah? Baca masyarakat Indonesia Minat yang baca terbilang di rendah. Indonesia masih rendah. yang rendah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan sudah beriringan dengan literasi. Tanpa adanya literasi yang tertanam dalam diri anak-anak, mereka akan cenderung tidak bisa berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Baru-baru ini juga terdapat kasus serupa yang membawa keprihatinan kondisi literasi di Indonesia yang terjadi di SMP Negeri Pangandaran, di mana sebanyak 29 siswa-siswinya tidak bisa membaca dan menulis. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan literasi yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Urgensi perbaikan krisis literasi ini seharusnya menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. Maka dari itu, jika saya terpilih menjadi legislator, saya akan membuat program pemerasi yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Perpusnas. Program pemerasi berfokus pada pemberdayaan dan pemerataan literasi, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman literasi dasar bagi siswa-siswi sekolah dasar melalui edukasi dan sosialisasi, dan juga pemerataan sarana dan prasarana literasi melalui survei Saprasli, yaitu survei kualitas pesertaan secara berkala. Program pemerasi juga akan menggandeng pemuda-pemudi untuk berkontribusi menyebarkan bekal literasi di sekolah dasar daerah 3T. Untuk menjalankan program ini, tentunya saya akan berkaitan dengan 3 fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Saya sebagai DPR akan membuat payung hukum yang kuat untuk mempertegas pembelajaran literasi di dalam proses pembelajaran sekolah dasar dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 5 sebagai landasan esensial. Saya juga akan mengajukan perbaikan Undang-Undang Sisdiknas untuk membahas secara khusus terkait dengan literasi. Yang kedua, fungsi anggaran. Sesuai dengan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara memberikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari dana APBN. Saya akan mengajukan sebagian anggaran tersebut untuk menunjang program pemerasi guna menjalankan kegiatan edukasi, sosialisasi, webinar, seminar, dan pembuatan survei Saprasli. Saya juga akan berkolaborasi dengan Pusat Prestasi Nasional untuk menyelenggarakan lomba berbasis literasi dan juga Perpustakaan Nasional untuk menyelenggarakan duta literasi di setiap daerah. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Agar pemerasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan semestinya, saya sebagai DPR akan bekerjasama dengan Komisi 10, Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengawasi pelaksanaan pemerasi di setiap daerah. Jika pengawasan dapat dilakukan secara baik dan bijak, pemerasi dapat menjadi wadah yang mutu sehingga pemenuhan dan pemahaman literasi dasar bagi anak-anak dan masyarakat dapat terlaksana secara komprehensif. Mari kita bersatu menciptakan pendidikan berkualitas dengan membentuk kesadaran literasi bagi generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Jadilah generasi sadar literasi untuk Indonesia berprestasi. Saya Najwa Rikasari, calon legislatif Dapil 1 Jawa Tengah, siap berkontribusi untuk mewujudkan generasi cerdas.